terkait dengan persiapan PPDB ini perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini adalah sumber masalah, ya. Jadi PPDB itu adalah sumber masalah, ya. Maksudnya bagaimana? Kalau di PPDB itu Bapak Ibu lemah dalam proses verifikasi data awal, maka pasti akan bermasalah di data-data selanjutnya. Ini harus diperhatikan, ya. Nah, untuk PPDB yang saat ini sementara Bapak Ibu lakukan di madrasah masing-masing, agar Bapak Ibu memperhatikan 3 hal, ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu memperhatikan usia dari peserta didik yang Bapak Ibu terima, ya. Harus diperhatikan usianya Bapak Ibu, ya. Nah, untuk jenjang RA ini dia berbeda dengan jenjang MI, MTS, MA atau MAK. Kalau jenjang MI otomatis siswa baru masuk di kelas 1. Jenjang MTS siswa baru masuk di kelas 7. Untuk jenjang MA, MAK siswa baru masuk di kelas 10. Tetapi khusus untuk jenjang RA, dia bisa masuk baik di kelompok A maupun di kelompok B. Tergantung daripada usia peserta didik itu. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu di RA asal-asal kasih masuk. Oh, anak ini dia badannya besar, masuk saya di kelompok B. Oh, anak ini eh, dia sudah pintar menulis, masuk di kelompok B. Padahal usianya harusnya masuk di kelompok A. Jadi ini harus diperhatikan nih Bapak Ibu. Karena nanti kalau tidak seperti itu akan bermasalah ketika dia lulus untuk masuk ke MI. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi usia untuk RA kalau dia masuk di kelompok A, ya, artinya usianya 4 sampai 5 tahun, ya. Jadi Bapak Ibu di RA juga tidak boleh menerima anak usia di bawah 4 tahun. Ya, ini harus diperhatikan nih, ya. Nah, kalau dia misalkan ada adik-adiknya yang mau bersekolah ikut, silakan, tapi jangan didata, ya. Jangan didata. Karena kalau didata, akibatnya dia berakibat pada penerimaan BOPRA. Berarti nanti ada indikasi kecurangan data, ya. Yang harusnya dia bukan anak usia sekolah, dimasukkan di data emis, mengakibatkan dana BOPRA-nya masuk, temuan. Bapak Ibu nanti disuruh kasih kembali dana BOPRA yang diterima karena ada kecurangan data seperti itu. Jadi usia anak RA itu minimal 4 tahun. Ini harus diperhatikan. 4 tahun itu Bapak Ibu juga diperhatikan 4 tahun itu dilihat dari tahun ajaran mulai. Nah, tahun ajaran mulai itu kan per 1 Juli Bapak Ibu. Jadi harus dicek di dokumen kelahirannya itu 1 Juli dia usianya 4 tahun. Ya. Kalau di bawah 1 Juli berarti tidak boleh Bapak Ibu terima. Ini harus diperhatikan ini. Ya. Jadi usia 4 sampai 5 tahun per 1 Juli ya, berarti dia masuk di kelompok A. Usia 5 sampai 6 tahun ya, per 1 Juli ini masuk di kelompok B. Ya, ini harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi patokannya per 1 Juli. Ya. Jangan dia kelahiran Oktober, dia usianya 5 tahun di Oktober, sudah masuk di kelompok B. Ini keliru Bapak Ibu. Ya. Ini keliru. Ya. Karena kemarin itu banyak masalah siswa yang seperti itu.
Ya, siswa yang seperti itu. Nah, jadi usia 4 sampai 5 tahun untuk RA kelompok A, usia 5 sampai 6 tahun untuk RA kelompok B. Nah, untuk di jenjang MI, usia paling rendah 6 tahun per 1 Juli. Ya, jadi paling rendah 6 tahun per 1 Juli. Jadi yang tadinya Bapak Ibu masukkan dia di RA kelompok B itu per 1 Juli dia 5 tahun. Ya, sehingga 1 tahun dia di RA, dia pas umur 6 tahun per 1 Juli dia sudah bisa masuk MI kelas 1. Nah, kalau Bapak Ibu masukkan anak-anak yang kelahiran Agustus, ya, kelahiran Agustus, berarti kan dia belum sampai 5 tahun tuh di RA. Nah, 1 tahun, dia sudah 1 tahun di RA, dia mau masuk MI tidak bisa. Karena di MI itu syaratnya per 1 Juli dia umur 6 tahun. Nah, kalau dia kelahiran Oktober, September, Agustus, itu kan belum sampai 6 tahun tuh di 1 Juli. Nah, itu dia tidak bisa masuk MI. Terpaksa dia harus mengulang 1 tahun di RA. Nah, baik kalau orang tuanya memahami. Nah, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Jadi, harus Bapak Ibu batasi memang. Ya, jadi usia 5 sampai 6 tahun per 1 Juli itu di RA kelompok B yang sudah siap diluluskan untuk masuk MI. Nah, kalau memang ada kasus ketika dia sudah 6 tahun tapi orang tuanya tidak mau diluluskan, masih merasa bahwa anak ini masih perlu dibimbing lagi di RA, tidak masalah. Karena nanti dia umur 7 tahun baru masuk di MI juga tidak jadi masalah. Ya, karena di batasan itu yang dihitung adalah yang paling rendah. Berarti 7 tahun, 8 tahun pun dia baru masuk di MI juga tidak jadi masalah sebenarnya. Ya. Nah, jadi paling rendah 6 tahun untuk MI kelas 1 per 1 Juli. Ya. Kemudian untuk Bapak Ibu di MTS itu dibatasi paling tinggi usianya 15 tahun per 1 Juli. Jadi lihat di bulan kelahirannya Bapak Ibu. Jadi 15 tahun paling tinggi per 1 Juli masuk di MTS kelas 7. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 15 tahun. Ya, per 1 Juli tidak boleh masuk di kelas 7. Sedangkan untuk MA, MAK itu usia paling tinggi 21 tahun. Ya, usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli. Jadi harus diperhatikan nih. Jadi kalau ada murid yang usianya sudah melebihi ketentuan, maka diarahkan untuk mengikuti ujian kesetaraan paket. Paket A untuk MI, paket B untuk MTS, paket C untuk MA. Ya. Nah, jadi harus memperhatikan usia. Jangan sampai Bapak Ibu tidak memperhatikan usia ini nanti bermasalah di data emisnya. Ya. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan usia. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus memperhatikan ketentuan rombel. Ya. Artinya, Bapak Ibu juga harus memperhatikan jumlah ruangan yang ada di madrasah Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu memaksakan menerima siswa padahal ruangannya tidak ada. Rombelnya membengkak. Ya. Karena di Permendikbudristek tentang standar pengelolaan itu sudah jelas bahwa untuk RA itu maksimal dalam satu rombel itu 15 siswa. Ya. Kemudian untuk MI itu maksimal 28 siswa. Maksimal itu artinya paling banyak dalam satu rombel ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian untuk MTS itu maksimal 32 siswa. Dan untuk MA
dan MAK itu 36 siswa. Ya, itu ketentuan siswa dalam satu rombel di standar pengelolaan. Ya, terus minimalnya berapa? Kalau merujuk pada juknis PPDB-nya Kemendikbud, itu minimal satu rombel itu 20 siswa. Ya, 20 siswa untuk MI, MTS, MA. Ya, dalam satu rombel. Itu minimalnya 20 siswa. Kalau saya baca-baca di Permendikbud tentang PPDB itu ada minimalnya 20 siswa dalam satu rombel. Ya. Nah, atau kalau yang biasa kita di madrasah ya 15 siswa lah paling minimal dalam satu rombel. Ya, jadi ini tentunya rombel ini kaitannya dengan ketersediaan ruangan. Ya, ketersediaan ruangan. Karena jangan sampai Bapak Ibu memaksakan siswa masuk kemudian belajarnya tidak ada ruangannya. Nah, ini juga menjadi presiden buruk terhadap satuan pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu di madrasah juga memperhatikan jumlah rombel di satuan pendidikan. Kalau untuk RA minimal satu rombel, maksimal 16 rombel. Untuk MI minimal 6 rombel, paling banyak 24 rombel. Untuk MTS minimal 3 rombel, paling banyak 33 rombel. MA minimal 3 rombel, paling banyak 36 rombel. Sedangkan untuk MAK minimal 3 rombel, paling banyak 72 rombel. Nah, ini berarti Bapak Ibu juga harus memperhatikan ketersediaan ruangan. Jadi, kalau sudah mencapai maksimal, di ketentuannya itu harus dilaporkan ke Kanwil untuk dicek apakah ruangannya cukup atau tidak untuk bisa menambah rombel dari ketentuan yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu juga PPDB harus memperhatikan rombel, ya, karena tentunya ini adalah bagian dari peningkatan kualitas pembelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu masukkan siswa di rombel MI sampai 40 dalam satu rombel, padahal maksimalnya 28, itu tentunya pasti akan mengganggu proses belajar mengajar yang ada di rombel tersebut karena overkapasitas. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang penting nih. Bapak Ibu memperhatikan dokumen pendukung. Ya, jadi pada saat PPDB Bapak Ibu memperhatikan dokumen pendukungnya. Jangan asal-asal terima saja Bapak Ibu. Pertama cek akte kelahiran dan surat keterangan lahirnya. Ada tidak Bapak Ibu? Terutama bagi Bapak Ibu yang di jenjang RA atau jenjang MI. Ya, cek. Jangan sampai siswa ini belum punya akte kelahiran Bapak Ibu terima. Nanti dilaporkan bahwa anak nama siapa? Oh, namanya Abdullah. Kita catat di data emis, nama Abdullah. Nanti giliran dia buat akta kelahiran, namanya menjadi Muhammad Al-Fatih. Wah, kan jauh itu Bapak Ibu. Ini banyak kasus nih terjadi. Ya. Namanya Abdullah di awal, ketika sudah masuk di emis, kemudian kartu keluarganya, akte kelahirannya keluar atas nama Muhammad Al-Fatih. Nah, mau dirubah di emis tidak bisa lagi. Karena harus rubah di verbal PD. Rubah di verbal PD tidak bisa karena perubahannya terlalu signifikan. Dari Abdullah menjadi Muhammad Al-Fatih. Dari Fatimah menjadi Siti Rohim. Nah, ini kan terlalu jauh perubahannya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu menerima siswa yang sebelumnya belum punya akte kelahiran. Nah, ini harus diperhatikan nih. Terutama di jenjang RA dan MI. Pastikan anak itu harus punya akte kelahiran dulu, punya kartu keluarga dulu, baru diterima. Karena orang tua itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum terima, dia akan upaya bagaimanapun untuk
bisa selesai dokumennya itu supaya anaknya bisa diterima. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terima, nanti baru urus. Nah, nanti itu sampai dia kelas 6 baru urus itu. Nah, karena dia bilang, itu urusan sekolah sudah, yang penting saya punya anak sudah terima. Nah, nanti giliran anak ini mau ujian, baru bermasalah, nah Bapak Ibu yang pusing. Orang tuanya sudah tidak mau urus lagi. Itu sekolah urusan sudah, kami sudah masuk. Nah, ini. Jadi mohon memperhatikan, wajib ada akte kelahiran dan surat keterangan lahir. Khususnya untuk jenjang RA dan MI. Dan juga kartu keluarga. Nah, untuk jenjang MTS MA juga diminta Bapak Ibu. Akte kelahirannya, kartu keluarganya diminta. Cek Bapak Ibu. Apakah nama anak ini sesuai tidak dengan, sama tidak antara akte kelahiran dengan kartu keluarga. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara nama di akte kelahiran dengan yang ada di kartu keluarga. Ditambah lagi dengan ijazahnya. Kalau dia sudah di MTS, MA, atau MI, dia lulusan dari RA, cek juga ijazahnya Bapak Ibu. Sama tidak datanya. Jangan sampai nama di ijazahnya itu Muhammad Al-Fatih, nama di akte kelahirannya Muhammad saja. Nah, ini harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Apakah mengikuti ijazahnya? Kalau memang mengikuti ijazahnya Muhammad Al-Fatih, maka arahkan orang tuanya ke Dukcapil untuk merubah kartu keluarga dan akte kelahiran anak ini disesuaikan dengan nama di ijazahnya. Atau kalau mau mengikuti kartu keluarga dengan akte kelahiran Muhammad, maka arahkan orang tuanya ke sekolah asalnya yang jenjang sebelumnya untuk menerbitkan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Sehingga surat keterangan kesalahan penulisan ijazah itu menjadi dasar kita untuk menginputkan atau memperbaiki data yang ada di EMIS. Ya, ini harus diperhatikan. 3 dokumen penting ini yang sering menjadi bermasalah. Ya, yaitu terkait akte kelahiran, kartu keluarga, dan ijazah. Ya, harus sama datanya Bapak Ibu. Karena kalau kita merujuk pada juknis penulisan ijazah, bahwa menulis ijazah itu harus merujuk pada dokumen Dukcapil. Artinya sesuai. Tidak mungkin antara ijazah dengan dokumen Dukcapil itu berbeda. Kalau ada perbedaan, nah kita harus minta selesaikan memang sebelum siswa itu diterima Bapak Ibu. Karena tadi pengalamannya, kalau Bapak Ibu sudah terlanjur terima, orang tua tidak akan mau repot-repot ke Dukcapil untuk urus Bapak Ibu. So, anak saya sudah diterima. Tetapi kalau Bapak Ibu tegas di awal, mohon maaf Bapak Ibu, anaknya belum bisa kami terima karena dokumen Dukcapilnya ini masih keliru nih. Mohon kami kasih waktu untuk Bapak Ibu ke Dukcapil untuk perbaiki data. Nah itu kalau itu orang tua pasti. Dia akan usaha bagaimanapun sampai selesai. Karena anaknya belum diterima. Nah itu. Ya. Nah, kemudian yang keempat. Kalau anak itu dari luar negeri. Nah ini banyak nih terjadi di kabupaten-kabupaten kita nih yang anaknya itu sekolah di luar negeri. Ikut orang tuanya TKI, TKW. Nah, datang langsung masuk di madrasah. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau anak itu dari luar negeri, maka harus ada surat keterangan kesetaraan ijazah. Ya, harus ada surat keterangan kesetaraan ijazah. Nah, surat keterangan kesetaraan ijazah ini bisa diperoleh dari Dinas Pendidikan setempat. Ya, silakan ke Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan surat keterangan ijazah. Misalkan anak itu dia ikut orang tuanya TKI di Malaysia. Nah, dia mau masuk MTS. Dia punya ijazah di Malaysia. Maka ijazah di Malaysia itu kita ajukan dulu kesetaraannya di dinas kabupaten setempat.
Nanti dia proses kesetaraan ijazahnya. Nah, surat keterangan kesetaraan ijazah itulah yang diperoleh untuk bisa kita terima dia sebagai siswa baru. Nah, atau anak ini di sekolah luar negeri, dia sekolahnya tidak formal. Maka anak ini diarahkan dulu untuk ikut kesetaraan paket. Misalkan dia mau masuk MTS nih, maka dia diminta dulu untuk mengikuti ujian kesetaraan paket A di dinas tentunya. Nanti ketika dia sudah dapat ijazah paket A, baru dia melamar untuk masuk ke MTS. Begitupun kalau dia mau masuk ke MA, dia harus mengikuti ujian kesetaraan paket B. Karena tadi dia tidak punya ijazah luar negeri. Ya, yang sering jadi masalah ini adalah Bapak Ibu di madrasah itu terima-terima saja. Pak, tolong saya punya anak ini, dia sudah usia begini nih. Tolong Pak kasih masuk di MTS kelas 2 saja. Dia tidak punya rapot, dia tidak punya ijazah, dia tidak punya ini. Kemudian masuk di Bapak Ibu. Nah, suatu saat misalkan ketika dia ini jadi anggota DPR, jadi pejabat, ditelusuri ijazahnya. Bapak Ibu yang kena sudah. Kenapa Bapak Ibu terima? Padahal anak ini belum punya ijazah jenjang sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi ini banyak terjadi di NTT ini. Jadi kalau anak itu dari luar negeri, maka ketika dia punya ijazah, harus ada surat keterangan kesetaraan ijazah dari dinas. Kalau dia tidak punya ijazah, arahkan dia terlebih dahulu ikut ujian paket kesetaraan. Paket A untuk MI, paket B untuk SMP MTS, paket C untuk SMA MA. Kalau dia sudah punya ijazah, baru kita bisa terima. Jangan sampai dia tidak punya ijazah jenjang sebelumnya, kita terima. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian dokumen selanjutnya rapot siswa. Ya. Nah, ini harus ada nih rapot siswanya. Ya, dari jenjang sebelumnya. Jangan sampai ijazahnya ada, rapotnya tidak ada. Ini berarti ijazahnya bisa dipertanyakan. Ya. Masa ijazahnya ada, rapotnya tidak ada. Jadi harus dicek, diminta juga rapotnya. Ya. Nah, yang penting juga sebagai tambahan, ini Bapak Ibu meminta hasil screenshot data lulusan dari EMIS atau Dapodik. Ini sebagai tambahan yang juga sangat penting untuk Bapak Ibu minta. Ya. Kenapa? Kalau ada hasil screenshot dari aplikasi EMIS dan Dapodik bahwa dia lulusan dari situ, kita tahu bahwa data dia sudah terinput di aplikasi di data EMIS atau data Dapodik sebelumnya dan sudah diluluskan. Karena dia sudah masuk dalam menu alumni. Nah, jangan sampai anak ini dia tidak lulus, ya, belum diluluskan di madrasah sebelumnya. Pada saat daftar PPDB, Bapak Ibu tidak bisa tarik datanya karena dia belum diluluskan. Makanya perlu ada screenshot data lulusan di aplikasi EMIS maupun Dapodik. Dan kita juga tahu, oh yang terinput di EMIS atau Dapodik itu namanya begini. Karena bisa jadi nama yang terinput di EMIS atau Dapodik itu keliru atau tidak sesuai dengan dokumen yang dia kasih. Baik itu akte kelahiran, kartu keluarga, atau ijazah. Ini yang sering banyak terjadi. Pada saat mau tarik data, tidak ditemukan datanya. Oh ternyata karena namanya, NISN-nya, NIK-nya tidak sesuai. Makanya penting untuk kita minta hasil screenshot data lulusan dari EMIS atau Dapodik. Ini sebagai tambahan yang juga penting untuk kita minta. Ya. Jadi yang saya tekankan di sini adalah mengecek kesesuaian identitas peserta didik pada dokumen pendukung. Ya, dan juga validitas NISN-nya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh mengecek secara mandiri di web NISN.
status NISN anak ini apa. Nah, itu ya. Ini harus diperhatikan di PPDB. Karena PPDB ini adalah pintu masuknya masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak verifikasi dengan baik, maka ini menjadi pintu masalah, ya, pintu masalah data Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, selanjutnya mutasi. Nah, mutasi ini juga pintu masalah Bapak Ibu, ya. Mutasi itu juga pintu masalah kalau Bapak Ibu tidak melakukan verifikasi dengan baik, ya. Tidak melakukan verifikasi dengan baik, maka pasti jadi masalah mutasi itu, ya. Nah, yang pertama, ya, Bapak Ibu sebaiknya itu menerima murid pindahan itu selain pada semester genap kelas 6 MI, kelas 9 MTS, kelas 12 MA MAK. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah di semester genap, kelas akhirnya stop sudah mutasi. Baik itu mutasi masuk maupun mutasi keluar. Ya. Jadi kalau semester genap itu kan berarti mulai bulan Januari sampai Juni. Itu kelas akhir itu kelas 6 MI, kelas 9 MTS, kelas 12 MA, MAK itu jangan lagi ada mutasi. Baik mutasi keluar maupun mutasi masuk. Ya, karena kenapa? Nanti akan bermasalah di pendaftaran ujiannya, pendaftaran ininya, itunya, itu masalahnya akan merembet Bapak Ibu. Jadi silakan terima mutasi dari kelas awal, tapi mohon di kelas akhir semester genap itu tidak ada lagi mutasi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, murid pindahan itu bisa berasal dari jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan pendidikan informal atau satuan pendidikan di negara lain. Ya, jadi kalau murid pindahan itu bisa dari sekolah, sesama madrasah juga bisa, atau non formal dari pondok pesantren juga bisa, ya, atau dari satuan pendidikan madrasah lain juga bisa, ya. Nah, mutasi itu juga bisa antar satuan pendidikan dalam satu kabupaten, antar kabupaten, atau bahkan antar provinsi. Yang penting ini Bapak Ibu, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju. Artinya, kalau ada persetujuan itu berarti satuan pendidikan asal terbit surat mutasi, ya. Satuan pendidikan tujuan terbit surat rekomendasi. Nah, itu harus diperhatikan tuh. Ya. Jadi si sekolah asal dia keluarkan surat mutasi, sekolah tujuan terbitkan surat rekomendasi. Itu baru betul Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu terima siswa pindah, itu tidak punya surat mutasi. Nah, ini pasti siswa ini bermasalah nih di sekolah asalnya. Makanya surat mutasinya tidak ada. Nah, harus minta dulu surat mutasinya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, surat mutasi itu juga ada dua. Ada surat pindah yang sifatnya manual, ada surat mutasi yang dari aplikasi. Nah, selain surat pindah manual yang ditantangani oleh kepala madrasah, minta juga surat mutasi dari aplikasi. Baik itu EMIS maupun Dapodik. Kalau dia pindahan dari sekolah umum. Kalau dia pindahan dari pondok pesantren, ada juga surat mutasi dari EMIS pondok pesantren. Nah, ini harus diperhatikan nih. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ini yang juga penting Bapak Ibu. Ya, karena ini ada kasus di salah satu madrasah kita nih. Anaknya sudah lulus,
ternyata tidak bisa diluluskan di PDUM. Ya. Kenapa? Karena anak itu sebelumnya mengikuti kelas akselerasi di Jawa. Ya. Kemudian pindah ke Kupang, pindah ke NTT, itu tidak punya kelas akselerasi. Tetapi anak itu disesuaikan kelasnya dengan kelas akselerasinya. Sehingga pada saat mau diluluskan di PDUM, tidak bisa diluluskan. Karena PDUM membaca bahwa anak ini baru kelas 11. Karena dia baru 2 tahun di jenjang itu. Di jenjang MA itu. Baru 2 tahun. Baru dicatat kelas 11. Nah, tidak bisa diluluskan. Nah, kalau alasan dia kelas akselerasi, padahal di madrasah itu tidak punya kelas akselerasi. Harusnya siswanya itu kembali ke kelas 11. Tidak boleh ke kelas 12. Nah, hanya kasihan anak ini. Sudah lulus, ternyata harus kembali sekolah. Karena tidak bisa diluluskan. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau siswa itu, murid pindahan itu asalnya dari kelas akselerasi, maka dia harus pindah ke kelas akselerasi juga. Jadi kalau Bapak Ibu terima siswa, cek. Kok kelasnya langsung kelas sekian? Oh Pak, saya kelas akselerasi di sana. Oh mohon maaf, kami tidak bisa terima karena di sini tidak ada kelas akselerasi. Kalau misalkan dia harus diterima, maka mohon maaf. Peserta didik itu harus disesuaikan kelasnya. Berarti kamu harus kembali ke kelas 11. Atau kembali ke kelas 10. Ya, sesuai dengan ininya. Apa namanya? Kelas regulernya. Karena baru 2 tahun ya kelas 11. Kalau baru 1 tahun ya kelas 10. Ya, jangan langsung lompat kelas. Karena di sini tidak ada kelas akselerasi. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya murid pindahan ini harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu terkait validitas NISN dan Dukcapilnya Bapak Ibu. Jadi minta juga itu kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah jenjang sebelumnya, rapotnya. Ini harus dicek nih di NISN-nya ya. Nah, nanti bisa dibantu, minta bantuan kepada admin EMIS Kabupaten. Pak, ini ada siswa mutasi nih. Ini NISN-nya. Mohon tolong dicek dulu status siswa ini bagaimana. Jangan sampai siswa ini tercatat di sekolah lain. Artinya dia tercatat ganda. Nanti kalau kita masukkan, potensinya menjadi ganda lagi. Atau Pak, cek dulu. Siswa ini lihat di ininya, di datanya ini, dia sudah valid Dukcapil atau belum. Itu nanti di admin kabupaten atau admin kanwil punya menu itu di Verbal PD untuk mengeceknya. Nanti kami bantu cek. Oh ini belum valid Dukcapil nih. Di bagian mana? Nah cek sudah kartu keluarganya. Lakukan verbal mandiri dulu. Nah minta kartu keluarganya. Lakukan verbal mandiri dulu. Sebelum anak itu diterima. Oh ternyata setelah verbal mandiri. Data tidak sesuai Dukcapil. Oh berarti arahkan orang tuanya untuk ke Dukcapil dulu sebelum dia diterima. Perbaiki dulu Pak. Ini menurut verbal NISN ini datanya Pak ini tidak sesuai Dukcapil. Ini berarti Pak harus konfirmasi ke Dukcapil terlebih dahulu. Itu orang tuanya akan usahakan ke Dukcapil. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak seperti itu, berarti susah sudah nanti. Diterima, nanti Bapak Ibu verbal lagi, nanti jadi masalah, orang tuanya tidak mau, itu repot. Jadi begitu Bapak Ibu, ketika terima siswa mutasi, dapat siswa koordinasi ke admin kabupaten, tolong dicek NISN-nya, valid Dukcapil atau tidak, atau NISN ganda atau tidak, ya. Kemudian nanti dicek, kalau ada permasalahan, verbal mandiri, ya. Jadi verbal mandiri,
di web NISN itu nanti dimasukkan data-data anak itu semua, nanti dicek. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu mutasi. Karena kalau mutasi ini tidak Bapak Ibu cek baik-baik, nanti pasti bermasalah siswanya ini. Ya.